Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri pada pagi hari ini kita diberi kekuatan, kesempatan, dan kesehatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kalau tadi malam sempat hujan ya, padahal ini sudah musim panas, itu mengingatkan kita bahwa Tuhan bisa sewaktu-waktu datang. Segala sesuatu bisa
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Urapi kami semua, hamba pelayan-Mu. Haleluya, pemuji penyembah Engkau pada pagi hari ini. Engkau sucikan kudusan oleh darah-Mu, sehingga pujian kami, penyembahan kami boleh berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan berkenan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kembali pada pagi hari ini. Mari kembali kita mau datang ke hadirat Tuhan. Saya rindu mengundang Bapak Ibu untuk menaikkan satu pujian. Bapa Surgawi. Thank
sudah diatur oleh Tuhan. Bukan suatu kebetulan, tapi atas izin dan kuasa Tuhan. Setiap apapun kita mau menjalannya dengan tetap tertawa, sukacita senantiasa, dan percaya bahwa Tuhan kita lebih besar dari apapun. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita naikkan pujian selanjutnya.
Sebab manusia banyak mengecewakan kita, tidak sanggup menolong kita. Namun Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia pasti sanggup menolong kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh menaikkan pujian, guna hormat kebesaran kemuliaan nama Tuhan, bila pujian kami Tuhan boleh memperkenan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengar sebagian firman Allah. Kau sucikan kuduskan kami, Engkau urapi kami Tuhan, dengan kuasa dari tempat yang tinggi, memenuhi tempat ini, menguasai hati pikiran, angan-angan perasaan kami, sehingga kami boleh menerima berkat yang utuh daripada firman-Mu sebentar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini, Kau pakai seluruh kehidupannya, semakin hari semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu, dan Kau berkati segala kebutuhan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu, haleluya, dan guru-guru yang melayani, berkati dengan urapan hibah kuasa-Mu, haleluya, sehingga pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi anak-anak yang kecil ini. Mereka boleh bertumbuh mengenal Yesus sejak dini, dan mereka mencintai Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tolong saudara kami yang tidak bisa hadir, Tuhan lawat mereka, Tuhan kasihani mereka, Tuhan berkati mereka, seperti Engkau sudah memberkati kami pada pagi hari ini, dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kita dapat kesempatan lagi untuk belajar firman Allah pada pagi hari ini. Haleluya. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah sumber. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, setiap manusia itu perlu memiliki sumber, ya. Haleluya. Sumber kehidupan, ya. Sumber pengharapan, ya. Sumber apa mungkin dalam usaha, ya. Tahu sumbernya, wah kalau punya usaha tahu sumbernya, ya, mungkin bisa dapat harga lebih bagus, ya, dan mendapatkan untung lebih banyak. Haleluya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sumber, ya. Haleluya. Sumber yang di dalam Kristus. Haleluya. Ini lebih daripada sumber-sumber di dunia ini. Segala sumber di dunia ini satu saat bisa berhenti, bisa macet, bisa tidak mengeluarkan sumbernya lagi, ya. Tetapi sumber dari atas, ya, itu tidak pernah macet, tidak pernah berhenti. Haleluya. Sebab datangnya dari atas, ya. Yang lain sumber itu dari bawah, ya. Tapi sumber satu ini dari atas, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saudaraku, kalau kita sebagai orang percaya, ya, kita merindukan untuk mendapatkan sumber itu, ya, pasti dapat. Nah, ini janji Tuhan itu ya datang. Ya, siapa yang sungguh-sungguh mau cari pasti dapat, ya. Apakah semua orang bisa dapat? Ya, memang ada syaratnya, ya. Ada syaratnya. Nanti kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Yeremia 29 ayat yang ke-13. Yeremia 29 ayat 13, demikian firman Tuhan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, ini di sini kita melihat, ya, artinya bahwa kalau kita mencari Tuhan itu, ya, pasti dapat. Kamu akan menemukan aku, ya. Pasti ketemu, ya, pasti ketemu. Namun di situ dikatakan apa? Apabila. Artinya apa?
ada yang harus kita lakukan, yaitu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya. Berarti kalau dikatakan di situ menanyakan, kita ini boleh nanya. Ya. Ada banyak orang, ya, baik yang sudah mengatakan dirinya sudah percaya atau belum, ya, itu menanyakan. Ya. Mungkin tidak tanya langsung sama Tuhan, tapi dalam hatinya timbul pertanyaan, apa Tuhan itu ada? Nah, ini kan pertanyaan. Kalau Tuhan engkau ada, terbuktikan. Jadi kalau ayat ini mengatakan apabila kamu menanyakan aku. Jadi kita yang mungkin imannya belum kuat, ya, atau belum percaya sungguh-sungguh, saudara boleh tanya. Tidak apa-apa, Tuhan itu baik. Masih ragu-ragu, masih bimbang, ya, tanya, Tuhan apa engkau itu ada? Ya. Sebab kita perlu apa? Perlu dapat sumbernya, ya, perlu dapat sumbernya. Dan bukan itu saja, ya, kita perlu juga mencari sungguh-sungguh. Ya. Menanyakan itu berarti bukan cuma tanya tok terus tidak ada tindak lanjutnya. Mencari sungguh-sungguh. Saya ingat waktu masih saya kecil, ya, saya sudah sekolah minggu, ya, lama sekolah minggu, ya. Saya itu punya pertanyaan, ya, waktu jajah sekolah minggu, Yesus ini bisa membuat mujizat, sakit sembuh, 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Ya. Kemudian saya pikir, ya, secara waktu itu memang saya belum mengenal betul, ya, siapa Yesus. Saya bertanya, ini di Alkitab ini cerita apa sungguhan? Kalau sungguhan Tuhan, aku ingin ketemu sama Engkau. Ya. Kalau ini cerita-cerita ini betul-betul dari Tuhan dan ada sungguhan, ya, secara logika kan tidak masuk akal. 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang. Ya. Kalau di sini aja misalnya ada 5 roti sama 2 ikan dimakan segini cukup? Sak-cuil. Ya. Itu 5.000 orang. Tidak mungkin masuk akal. Nah, supaya bisa masuk akal bagaimana? Kita cari Yesus, kita dapatkan Yesus, kemudian nanti kita bisa percaya, ya itu ya dan amin. Kalau enggak, saudara terus berpikir, omong kosong itu. Air dirubah jadi anggur, air biasa, air cuci kaki dirubah bisa jadi air anggur. Masuk akal? Enggak masuk akal. Kalau saudara belum dapat sumbernya, saudara selama-lamanya, itu cerita, cuma cerita aja. Ya. Nah, itu ada bedanya di situ. Ya. Oleh sebab itu, ayat ini mengatakan, kalau kamu mau tanya aku, cari aku, kamu akan ketemu aku. Amin. Ya, Matius 7 ayat 7 dikatakan, carilah, kamu akan dapat. Ya. Ketoklah pintu akan dibuka. Nah, ini tawaran Tuhan. Ya. Tanya-tanyalah sama aku, nanti aku jawab. Ya. Bukan berarti ikut Tuhan itu, ya, apalagi belum sungguh-sungguh belum mengenal betul, terus tidak pernah tanya, ya, tidak boleh tanya, wah, ya, keliru. Anak sekolah aja kalau nggak ngerti ya tanya. Ada pelajarannya, Bu, saya kurang mengerti. Siapa yang sudah mengerti? Siapa yang belum mengerti angkat tangan? Tanya. Ya, jadi Tuhan itu baik. Boleh tanya. Ya, tapi jangan tanya yang aneh-aneh, ya. Tanya yang sesuai dengan firman Allah. Tanya yang sesuai yang ditawarkan oleh firman Allah. Tanyalah sama. Waktu Daud mengalami banyak kesukaran berperang, dia tanya sama Tuhan. Tuhan, ini enaknya diserang dari mana? Tanya sama Tuhan. Oh, dari muka. Waktu perang lagi tanya, Tuhan ini diserang dari mana? Oh, kamu harus putar ke belakang. Sebab jawaban itu dari Tuhan itu tidak terus sama, tidak selalu sama. Tanya sama Tuhan. Mungkin nggak ada saudara menghadapi persoalan hari ini, masalah ini sama. Maksudnya hari ini punya masalah seperti ini, besok ada masalah seperti itu lagi. Tapi caranya Tuhan tidak sama, kadang-kadang lain. Tanya lagi sama Tuhan. Kayak apa Tuhan aku menghadapi orang ini? Dulu dari cara begini bisa Tuhan, tapi sekarang pakai cara gini kok tidak bisa. Nah, Tuhan punya cara yang lain. Sebab Tuhan itu sumber, amin.
Banyak cara dia bisa. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Jadi tanya dengan segenap hati itu juga mencari sungguh-sungguh. Ya, jadi waktu kesaksian saya itu, ya waktu kecil saya mulai bersetia beribadah kepada Tuhan. Ya, cari sungguh-sungguh apa betul Yesus itu ada dan Tuhan itu baik. Ya, lewat berapa tahun kemudian ya, saya punya pengalaman bertemu dengan Yesus. Ya. Namun kesinambungannya itu tidak mudah, perlu dipelihara sungguh-sungguh, setia sungguh-sungguh, terus tumbuh sungguh-sungguh. Itu banyak proses jatuh bangun, tidak langsung terus naik, itu tidak mungkin. Ada jatuh bangun ya, kalau bisa naik terus ya, jatuh-jatuh apa maksudnya ada halangan rintangan sedikit, naik lagi, nah, itu puji Tuhan, itu karunia Tuhan ya. Tapi banyak hal ya, jatuh bangun, banyak masalah persoalan ya. Haleluya. Memang itu perlu satu komitmen, kesungguhan yang kontinu, nggak bisa berhenti. Ya. Bukan sekedar cari dapat sudah, oh puji Tuhan dapat. Pemeliharaannya itu yang nggak mudah, yang terus menerus tiap hari sampai kapan? Sampai mati. Ya. Kalau sekedar sudah dapat, oh puji Tuhan aku sudah ketemu Yesus, sudah dapat Yesus, terus main-main, terus tidak mau sungguh-sungguh, wah sebentar lagi jatuh lagi. Ya. Haleluya. Jadi cari, kamu akan dapat. Cari sungguh-sungguh. Haleluya. Dan saat itu ya, beberapa tahun kemudian saya boleh bertemu dengan Yesus. Oh luar biasa. Hati bisa damai sejahtera. Ya. Masa depan yang dulu saya pikir hidup ini buat apa sih? Cuma hidup, coba gintok. Hidup sekolah, nanti kerja, kawin, punya anak, ya, tua, mungkin sakit, mungkin apa, mati. Sudah selesai. Tapi setelah ketemu Yesus, hidup itu bagi Kristus, mati itu untung. Masuk surga, bukan cuma masuk kuburan. Kuburan nanti kita lewati ya. 1 Korintus 15 ayat 51 dikatakan kita tidak pakai mati bisa Tuhan angkat. Amin. Oh itu luar biasa. Tapi sini seringkali kita anggap remeh ya. Kita tidak pikirkan apa sih pengangkatan itu, apa sih nanti ketemu Tuhan Yesus di udara itu apa sih. Itu memang perlu dipelajari sungguh-sungguh, dipahami sungguh-sungguh, sehingga keyakinannya mantap dan kita terus bisa setia ikut Tuhan. Kalau keyakinannya tidak mantap, habis ya. Nyatanya hidupku masih seperti ini ya. Masih banyak kekurangan, kesalahan, segala permintaan doa-doaku yang lain-lain belum dijawab ya. Itu jadi lemah ya. Haleluya, puji Tuhan ya, kalau ini bisa, rumah ini bisa dibangun. Kita kebanjiran itu kurang lebih ya berapa tahun? Nggak pernah tes, nggak pernah tes saya. Itu puluhan tahun, ya, puluhan tahun. Ya. Tapi pada akhirnya Tuhan menyelesaikan semuanya, amin. Nah, perlu ketabahan, kesabaran. Sing sabar lan mantep tekan pungkasane. Cari. Firman Allah bilang, kalau kamu cari seperti cari harta terpendam. Orang nyari harta terpendam itu kalau zaman sekarang enak, ada alatnya, bisa dideteksi lewat sama alat apa gitu. Nanti di bawahnya itu ada benda logam atau apa bunyi. Wah ini ada batunya atau besinya atau apa ya. Ya saya pernah melihat di orang cari itu ya, bawa benda itu ke tepi pantai itu dapat apa emas atau apa ya, ketemu emas dan sebagainya. Zaman dulu cangkul sampai dalam, gali terowongan sampai dalam, cari harta terpendam, belum tentu dapat sebab tidak ada alat yang canggih ya. Tapi mereka cari, tapi oleh karena pertolongan Tuhan ada juga yang dapat ya. Haleluya. Jadi itu ya, pertama kali kalau cari Tuhan sungguh-sungguh pasti dapat ya, pasti dapat. Hal sebab itu mari ya kita cari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi sampai kita dapat sumbernya. Haleluya, dapat sumbernya. Sebab sumber itu ya, segala sumber itu hanya di dalam Yesus. Ya, nanti kita akan lihat beberapa macam
sumber ya, ada banyak sumber ya. Lanjut di dalam Mazmur 36 itu ayat 10 ya. Sebab di HP itu di terjemahan macam-macam, ada ayat 9, ada yang ayat yang ke-10 ya. Jadi kita baca ayat yang ke-10, Mazmur 36 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Di dalam Tuhan itu ada sumber hayat. Sumber hayat itu artinya apa? Sumber yang abadi, sumber yang kekal. Itu sumber hayat. Sumber di dunia tadi saya sudah katakan, sumber di dunia ini bisa mampet, ya. Bisa hilang, bisa habis. Tapi sumber hayat itu firman Allah, itu Allah sendiri, tidak akan pernah habis. Langit bumi lenyap, firman-Nya kekal, janjinya iya dan amin. Ya. Situasi dunia semakin sulit, semakin sukar, ya. Haleluya. Tapi jalan ke atas tetap terbuka bagi orang percaya. Haleluya. Zaman sekarang memang zaman yang sulit, saudara ya. Tapi orang percaya Tuhan, Tuhan jamin, Tuhan pelihara. Hanya Tuhan pasti pelihara. Asal kita dapat sumbernya, ya, dapat sumbernya. Seperti di Tropodo ini ya, daerah Tropodo ini lumayan semua rumah ada sumurnya. Tapi airnya kadang-kadang ada yang kurang bagus ya. Tapi di seberang jalan raya itu ke sana tambak sawah, tambak apa itu ya. Kalau musim panas gini kering, sumurnya itu tidak ada airnya. Ya. Saya dulu ada pelayanan persekutuan di tambak sawah sana ya, Pasar Gedongan itu masuk sana. Itu kalau musim panas tidak ada air. Mereka kesulitan air, harus beli. Bayangkan satu hari beli air berapa? Ya, pakai gerobak itu ya. Jadi daerah sana itu tidak ada sumbernya ya. Jadi selalu kita bersyukur kalau kita punya Yesus itu sumber segala sumber ya. Dapatkan sumber hayat itu. Sehingga apa? Ya, di dalam sumber hayat itu, firman Allah itu, di dalam terang itu kita bisa melihat terang. Suasana sulit, suram dan sebagainya, tapi anak Tuhan itu dijamin bisa lihat dengan terang. Ya. Orang dunia mau, waduh, masa depan ini semakin suram. Ya. Dulu diprediksi tahun 24 ini tahun yang sulit sukar. Ya. Bagaimana dengan kita, dengan saudara saya? Apakah ikut hanyut di situ? Waduh, betul-betul sulit sukar. Tidak. Jaminan Tuhan itu ya, di dalam terangmu kami bisa melihat terang. Artinya di dalam terang Tuhan, dalam mendapatkan Tuhan, kita dapat terobosan. Amin. Ada jalan keluar. Ya. Kiri kanan muka belakang buntu, tidak masalah. Atas tetap terbuka ini. Ya. Yesus itu di atas segala-galanya. Jadi saudaraku, kalau kita belum dapatkan yang di atas, pasti kiri kanan bisa ya buntu dan sebagainya. Ya. Tapi bagi orang yang sungguh-sungguh cari Yesus, dapat Yesus, dia dapat jalan yang terbuka oleh Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Jadi yang kedua, ada sumber hayat, di dalam terangmu kamu bisa melihat terang. Melihat terang itu bisa melihat yang tidak kelihatan. Ya. Surga kan tidak pernah kita lihat. Masa depan kita, Tuhan cuma bilang apa? Dalam Tuhan ada masa depan yang penuh pengharapan. Tapi kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani. Tapi dengan mata rohani kita bisa melihat. Saya percaya Tuhan, masa depan itu penuh pengharapan di dalam Yesus. Kita tidak perlu takut. Nanti tuanya bagaimana? Ya, banyak orang yang sudah mulai lanjut usia takut nanti tua bagaimana, ikut siapa, nanti mati yang ngubur siapa, bingung semua sahabat. Ya. Tapi kita yang punya Tuhan sudah, ya, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Nanti anakku bagaimana, cucuku bagaimana, waduh terlalu banyak urusan. Sepertinya kita itu sok bisa
ngatur keluarga, memelihara keluarga. Tidak bisa apa-apa kita ini, saudara. Tidak bisa apa-apa. Saudara dan saya itu tidak bisa apa-apa. Kalau bisa itu karena Tuhan. Amin. Mari itu di dalam Amsal Sulaiman dikatakan di situ, akui dia. Jangan mengakui, aku bisa. Nanti dihabisi sama Tuhan. Ya. Kalau kita mengaku Tuhan, aku tidak bisa Tuhan. Ya, tidak bisa apa-apa. Nanti Tuhan yang bekerja. Tuhan di dalam kita yang mengerjakan. Sehingga kita tidak bisa jadi bisa. Oleh karena Tuhan. Ya. Haleluya. Jadi dalam terangmu kami bisa melihat terang. Dunia semakin gelap, kita terus bisa melihat terang. Karena apa? Tuhan yang menuntun jalan kita. Tuhan itu ya, firman-Mu Tuhan itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya. Bisa jalan terus terang, tenang. Karena apa? Di terang itu tidak takut tersandung, tidak takut jatuh, tidak takut kena ini, tidak takut. Haleluya. Asal kita hidup terus di dalam terang firman Allah. Haleluya. Jadi saudaraku, di dalam Dia sumber hayat itu ada segala macam sumber yang tidak pernah habis. Yohanes 4 ayat 13-14 di situ diceritakan tentang perempuan Samaria, ya, yang dalam kisah itu perempuan Samaria ini istilahnya haus akan laki-laki, ya, sampai ada yang ke-6 dikatakan seperti itu, ya. Nah, tidak pernah puas, haus akan laki-laki. Tapi dia ketemu Yesus, ya. Dia ketemu Yesus. Kepuasannya masalah laki-laki itu habis lenyap. Dia dipuaskan oleh Tuhan, oleh firman, oleh kuasa Roh Kudus. Bukan dipuaskan oleh manusia, bukan dipuaskan oleh keinginan dagingnya, ya, keinginan matanya. Tidak. Saudara, kalau kita ini kalau belum dipuaskan sama Yesus, ya, ini namanya mata, hati, daging, tidak pernah puas. Sudah punya kepingin, sudah dapat ini, kepingin yang lebih bagus lagi. Sudah dapat HP yang 2 juta, kepingin yang 10 juta. Sudah dapat 10 juta, kepingin yang tercanggih. Tidak ada puasnya, ya. Selama pembangunan ini, ya, khususnya istri saya tidak pernah keluar rumah. Paling keluar di halaman situ, hampir 3 bulan. Ya. Anak-anak kali kasihan. Ayo mah, ini cepat-cepat pintunya sudah ditutup semua, jendela sudah tutup, nanti tak ajak jalan-jalan. Ya. Mama ini dekem mau setahun di dalam rumah kuat. Puas dengan ya. Nah, ini banyak orang kakinya gatel, tidak keluar rumah 1 hari kakinya digigit semut. Udah Melayu aja. Ya, ini yang khususnya bukan ibu-ibu saja, ya, bapak-bapak juga, ya, itu perlu latihan diem di rumah. Nanti jangan, ya, orang bilang, iki wong tuane sapa ya bendino kok keleleran, ngomong keleleran di embong. Betul? Banyak orang tua keleleran di embong, jalan-jalan, ya. Apalagi mungkin kita yang seringkali setel radio, ya. Sudah diberitahu tidak boleh keluar rumah, agak pikun, agak ngebreng, nggak bisa pulang, ngerepoti tombong, ngerepoti wong, ngerepoti banyak orang, sebab hilang, ya, disuruh diem kakinya gatel, ya. Haleluya. Jadi selaku kalau kita punya sumber, tidak ada TV, tidak ada HP, tidak punya macam-macam penghiburan, tidak kemana wisata dan sebagainya, kita tetap bahagia puas dengan Yesus. Amin. Itu harus didapatnya semua orang, ya. Coba anak-anak, ya, mungkin punya 5 anak, yang satu ini diem di rumah, ya, seperti Yakub, yang satu seperti Esau, keloyongan masuk hutan, keluar hutan, nyari babi, nyari rusa, apa, nembak ini macam-macam. Tapi yang satu ini diem di rumah, betah di rumah, ya. Nah, itu modelnya kan macam-macam, saudara. Itu kalau bisa diam di rumah itu kasih karunia oleh Tuhan, itu kemurahan Tuhan, ya. Sampai orang tuanya kadang-kadang bingung, ayo keluar ke sana loh, kamu jangan dikem di rumah aja, ya. Dikem di rumah bingung, keluar terus bingung. Jadi orang tua bagaimana? Punya anak yang keluar terus, ya. Buka mata sudah hilang keluar, ya. Yang satu di rumah terus dalam kamar tidak pernah keluar.
sama-sama bingungnya, betul nggak? Kalau punya orang yang normal, ya waktunya keluar, waktunya masuk ya, itu enak sahabat ya. Haleluya. Jadi mari ya, di situ perempuan Samaria itu setelah dapat Yesus, dia dapat kepuasan. Karena apa? Dia dapat sumbernya Yesus sendiri. Haleluya. Dan kalau saudara baca ayat itu, saudara perhatikan, kok bisa ya perempuan ini ketemu Yesus, dapat kepuasan dalam Yesus. Dulu-dulunya, saudara kalau bisa baca di situ, baca satu perikop semua ya, Yohanes pasal 4. Perempuan ini suka baca-baca buku. Ya. Dari situ kemudian saudara bisa melihat orang ini sebetulnya cari kepuasan yang sejati. Tapi selama dia ganti-ganti sampai yang ke-6 itu suaminya bukan suaminya. Ya. Itu dia belum ketemu. Sebab dia mengatakan begini, aku tahu nanti Mesias itu akan datang. Nah, dari situ kita bisa melihat, oh orang ini berarti ya suka baca buku, ya, suka mungkin menyelidik kitab-kitab zaman dulu itu, tapi belum ketemu Mesias. Tapi dia tahu, dia bilang sama Yesus, aku tahu nanti Mesias itu akan datang. Ya. Nah, kemudian Yesus bilang apa? Aku ini loh Mesiasnya. Ya, oleh kasih karunia Tuhan, perempuan ini bisa percaya. Ya. Rabi, engkau ya bukan hanya sekedar guru, engkau adalah nabi. Ya. Sebab waktu diberitahu latar belakang yang dibongkar, ya, kehidupannya dibongkar. Betul, kamu yang sekarang ini sama kamu bukan suamimu, ya, tapi sudah ada 6 dan gini. Loh, kaget dia. Baru ketemu, dibongkar rahasianya. Wah, kaget dia. Setelah itu dia, ya, oleh kasih karunia Tuhan, dia langsung pulang ke kampungnya. Orang kampung diberitahu semuanya, sehingga banyak orang datang kepada Yesus. Karena apa? Melihat terang. Kalau saudara saya tidak melihat terang, ya tidak bisa jadi saksi. Ya. Haleluya. Tapi kalau kita sudah dapatkan Yesus, dapatkan sumber hayat itu, dapat terang itu, maka kita bisa menjadi terang, menerangi orang lain. Haleluya. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya, lewat perkataan, lewat perbuatan. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Jadi di dalam Yesus itu kita dapatkan sumber atas segala macam sumber. Ya. Saya hanya mencatat ada 7 macam sumber. Ya, tidak usah dibahas satu-satu. Saudara nanti bisa lihat di YouTube ya. Yang pertama itu sumber kepercayaan. Kisah Rasul 14 ayat 23. Yesus itu sumber yang harus dipercayai. Ya. Bukan cuma dimengerti. Ya. Oh, Yesus itu sumber ini ya. Tapi harus percaya. Bukan percaya cuma sumber itu Tuhan itu, kalau Tuhan itu cuma bisa nolong masalah keuangan saja. Butuh uang, sumbernya Yesus. Betul, Dia yang punya segala-galanya. Tapi bukan itu saja. Sumber kesehatan, kalau kesehatan Tuhan Yesus tak bisa. Tidak, kita percaya sumber kesehatan itu dari Tuhan. Amin. Dari Yesus kita dapat nanti. Ya. Puji Tuhan kalau ya Bu Asmadi sampai saat ini diberi kekuatan kesehatan, juga kami semua ya. Bu Asmadi sudah 80 lebih ya. Tetap sehat. Itu karena ada sumbernya. Ya, ada sumbernya. Dia memberikan kekuatan kesehatan lewat apa? Firman. Keluaran 23 ayat 25 dikatakan ibadah ya. Itu mengandung janji ya. Haleluya. Nomor 1 kan ibadah, berbakti kepada Tuhan. Ada pujiannya kuno mengatakan berbakti. Soal utama nomor 1 ibadah. Ya, ibadah itu bukan cuma minggu ini, di rumah baca firman. Ya.
Yang punya lewat HP, baca di HP-nya, dengarkan lewat HP, ya toh. Berbakti itu di jalanan, di kerjaan, di mana saja. Sambil nyapu, sambil ngepel, sambil kora-kora, sambil setrika, sambil mengerjakan apa saja. Kita ada kesempatan memuji Tuhan, nyanyi-nyanyi, merenung-renungkan firman. Haleluya. Berbakti itu soal utama. Keluaran 23 ayat 25. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit dilalukan. Ya, mungkin masih ada sakit kecil-kecil, tapi gak nemen-nemen, gak sampai harus ngamar ke rumah sakit. Ya. Namanya sudah tua ya, apalagi sudah 60 ke atas, 70 ke atas ya. Sakit-sakit itu pasti ada, tapi tidak jadi masalah buat kita, tidak menghambat kita, tidak membuat kita mogok ibadah, tidak ya. Haleluya. Kita tetap diberi kekuatan, juga diberi kesembuhan, diberi pertolongan Tuhan, bisa tetap setia beribadah kepada Tuhan, bahkan bisa bersyukur ya, bisa bersyukur. Haleluya, puji nama Tuhan. Itu tadi ya, sumber kepercayaan, Kisah Rasul 14 ayat yang ke-23. Kemudian sumber penghiburan, 2 Korintus 1 ayat 3. Sumber penghiburan. Kalau saudara susah ya, susah dalam hal apa saja, ekonomi, kekuatan, kesehatan, keluarga, menghadapi anak, tetangga dan sebagainya, ya, disusahi orang, disakiti, dirugikan ya. Sumbernya cuma Tuhan. Ya, balik kepada Tuhan ya. Baca firman, nyanyi ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu sumber penghiburan. Ya, haleluya. Sebab itu jadi anak Tuhan harus suka nyanyi, ya. Nyanyi terus nyanyi. Tambah puji-pujian, tambah pujian kepada Tuhan, ya. Baik nyanyi dalam hati, juga nyanyi lewat mulut suara kita, ya. Kita nyanyi, kita pujikan Tuhan. Dialah sumber penghiburan. Kemudian dia juga sumber pengharapan. Ya, Roma 15 ayat 13. Sumber pengharapan. Kalau kita harap sama manusia, ya, bisa kecewa. Tapi kalau kita harap sama Tuhan, ya, jangan ngatur Tuhan, harap sama Tuhan. Nanti Tuhan itu menolong menjawab tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Haleluya. Ya, waktu pembangunan ini berjalan, kemudian dana mulai keluar, jumlahnya sekian ya. Kita hitung-hitung, wah rasanya kurang nih ya, dananya kurang. Bagaimana ini? Istri saya bilang, tenang aja, nanti Tuhan mengatur, Tuhan menyediakan ya. Nah, sebelum dananya habis ya dan kurang, Tuhan menyediakan lagi, Tuhan nambah lagi sampai pas. Bahkan kita yakin ada lebihnya ya. Seperti 5 roti 2 ikan ya, 7 ketul roti ya. Itu dibagikan, dimakan berapa ribu orang, masih ada sisanya. Tuhan itu kalau ngasih saudaraku enggak pas-pasan. Kalau manusia ngasih, kamu butuh berapa? 5 juta ya, 5 juta. Sudah, habis, entek. Enggak ada sisanya. Tapi kalau Tuhan ngasih lebih ya, lebih. Saudara mau dikasih pas apa lebih? Yang dikasih mau dikasih pas angkat tangan. Tidak ada. Yang mau dikasih lebih angkat tangan. Ya sungkan. Ya, tapi kita semua kan mau dikasih lebih ya. Tadi kita nyanyi lebih dalam lagi. Nah itu kuncinya di situ. Ku cinta kau Yesus. Jadi kalau mau dikasih lebih, cintai dia lebih aja pas-pasan ya. Maaf bicara saudara ya, datang ke gereja pas-pasan waktunya ya. Mau baca firman pas dikasih waktu pas-pasan, wis gawe firman 5 menit 10 menit. Nah nanti saudara dapat berkat cuma pas. Lu Tuhan kok dikasih pas-pasan enggak ada lebih nih. Nah, kamu sama aku pas-pasan ya, tapi pas. Kalau kamu sama aku kamu kasih lebih, tak kasih lebih, betul enggak? Sesuai ya, dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita sama Tuhan pas-pasan, ya nanti kalau Tuhan berkati kita ya pas-pasan.
Ya, puji nama Tuhan. Sebab itu mari kita mau ngasih dia lebih dalam lagi. Ku mengasihi engkau. Lebih dalam lagi ku cinta Yesus. Lebih dalam lagi merenungkan firman Allah siang dan malam. Lebih dalam lagi. Puji nama Tuhan. Ya, dia sumber pengharapan kita. Kemudian sumber damai sejahtera. Haleluya. Sumbernya damai sejahtera. Kita bisa mengalami tenang, damai sejahtera. Itu kuncinya apa? Kalau tidak ada dosa. Jadi dosa itu harus dibuang terus, dibersihkan terus. Ya. Sebab begitu ada dosa, damai sejahtera itu lari, meninggalkan kita. Sebab Roh Kudus, Roh Allah, ya, Roh damai sejahtera dari Kristus itu tidak mau bersatu dengan dosa. Ya, jadi apa? Mungkin kita punya salah, ya, kekurangan, ya. Mungkin ya kita bukan mungkin ya kita akui di hadapan Tuhan. Ya, kita minta ampun kepada Tuhan. Ya, maka dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Tuhan. Dan damai sejahtera itu kembali. Salah terhadap sesama, ya, baik sengaja ataupun tidak sengaja, ya, kita minta ampun kepada Tuhan. Sebab itu mengapa kita ini orang percaya ini tiap hari harus berdoa. Bukan doa biasa saja, doa rutinitas, tapi doa Bapa kami itu juga perlu. Ya. Kalau dulu mungkin kita sekolah Kristen, ya, tiap pagi kan ada doa Bapa kami. Ya. Ayo, sebelum belajar, sebelum mengerjakan segala sesuatu, kita berdoa dulu, giliran biasanya, ya. Dari bangku ini ya, yang mimpi nanti semua, ya. Doa Bapa kami. Di situ salah satunya dicantumkan apa? Ampunilah kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada, ya. Kapan itu saya pernah mendengar dari istri saya, ada orang sembahyang doa Bapa kami, kalau sampai ayat itu, ya, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, itu dilewati. Loh, kok dilewati kenapa? Sebab dia masih belum bisa mengampuni. Dan ayat itu selanjutnya doa Bapa kami itu Matius 6:7 itu, ya. Kalau kamu tidak ngampuni, Bapak di sorga juga tidak ngampuni. Berarti masih ada dosa. Nah, kalau ada dosa, ya, Roh Kudus ini, ya, tidak mau turun. Ya. Sumber-sumber ini macet semua nanti. Ya. Antara suami istri kalau ada pertengkaran, ya, suami tidak mau mengampuni istrinya, ya, istri tidak mau mengampuni suaminya, itu katakan doamu nanti terhalang, doamu terhambat, doamu macet. Ya, jadi suami sama istri itu harus, ya, saling mengampuni, ya, saling mengampuni. Haleluya, puji nama Tuhan. Itu sumber damai sejahtera. Damai sejahtera. Ada suatu kebutuhan, ada satu keperluan, ada kesusahan, ada apa, berdoa saja kepada Tuhan, ya. Nanti Tuhan itu memberikan damai sejahtera. Haleluya, ketenangan, ketentraman. Puji nama Tuhan. Itu Roma 15 ayat 33, Roma 16 ayat 20. Damai sejahtera, sumbernya daripada Tuhan. Yang keenam, ya, kasih, ya, sumber kasih dan damai sejahtera. 2 Korintus 13 ayat 11, ya. Itu sumber kasih dan damai sejahtera, ya, sumber kasih, ya. Di saudaraku, ya, ini kita perlukan. Kalau dapat Yesus itu dapat segala macam sumber, ya. Haleluya, sumber kasih. Waduh, kalau Bapak punya sumber kasih, ya, itu memang luar biasa. Bisa mengasihi musuh, bisa mengasihi sesama, ya. Itu satu berkat yang luar biasa. Sumber kasih, ya. Bisa memberi waktu kita mungkin kekurangan atau pas-pasan. Melihat orang lain, ya, susah, kita sendiri juga butuh, tapi kita bisa membagi, kita bisa memberi. Itu punya sumber kasih.
itu tidak mudah. Ya, suami istri harus punya sumber, sama-sama punya sumber kasih. Kalau enggak, yang satu bilang itu kasih orang itu, yang satu awak duit itu kurang sekali ya, duit kurang kasih terus piye loh. Jadi apa? Tentara, ya toh. Kalau dua-dua punya sumber kasih, ya wis ada apa-apa lah. Nanti Tuhan tolong. Dua-dua bisa ngomong, nanti Tuhan berkati, nanti Tuhan ganti. Dua-dua bisa sepakat. Itu karena ada sumber kasih. Ya. Kemarin itu ada istri saya ini sumber kasihnya kegeden. Saya kecilin. Ada itu orang sales itu jual alat-alat elektronik dari Cina itu, ya, bawa 2 keranjang gitu. Ada 2 wanita, ya. Ada orang dari luar pulau. Ya. Dia tidak mengerti kalau ini gereja, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Dikira kita ya orang seberang, ya. Masuk. Ada apa Bu? Oh ini tawarkan ini Pak, mau beli kipas angin kecil gitu ya, atau pakai baterai atau apa kecil gini. Oh enggak, kita kipas anginnya kita besar gitu. Terus ini Pak ada lampu itu bisa bulat gini, bisa dibuka-buka gini kayak kembang ya. Terus apa ini istri saya bilang, belilah satu, kasihan itu sudah jalan siang-siang dari ujung sampai ujung, balik lagi tidak ada yang beli. Belian, buat apa kipas angin? Siapa yang mau pakai kipas angin? Ya, terus dia juga nawari lampu ya. Nah, saya ini seneng lampu selakunya. Ya wes kita beli lampunya aja. Padahal lampu itu ya tidak perlu ya, rumah yang baru itu semua lampunya sudah komplit ya. Terus buat apa lah gitu? Tapi istrinya beli ya. Ya wes belilah. Ya, beli lampu itu sudah ya apa? Ya. Nah kalau orangnya, saya tidak mau, orangnya bilang apa? Oh ibu pendeta nih, akhirnya dia tahu kalau kita ini pendeta ya. Kalau saya tidak mau, nolak terus bagaimana? Dia bilang apa? Oh itu ibu gembala nih kak penuh kasih, bapak kak penuh kasih. Betul nggak? Pasti dapat cap gitu. Ya sudah beli, ya haleluya. Ya, jadi sumber kasih. Ini kita belajar suami istri, kalau satu sudah punya sumber kasih, yang satu belum, yang satu punya masih lebih rendah, ya terus belajar, ya belajar. Memang kalau belajar kasih, belajar sepakat, itu istilahnya ya kepala tidak gatel digarui ini, ya toh, nuruti yang sumber kasih ini tadi. Satu lagi ya. Saya itu ingin beli itu toko colokan gitu ya. Saya punya langganan, saya mau beli itu orangnya pindah ke Candramas sana ya. Habis istrinya baru meninggal, kira-kira 1 bulan yang lalu dia pindah Candramas. Ya saya mau beli alat itu tidak ada. Kemudian satu saat saya ketemu dia di di Alfamart sini, ya, ngantar cucunya sekolah di Santo Yusuf. Kemudian saya ngomong, saya mau beli alat ini seperti ini. Oh ya, nanti tak carikan ya, mungkin masih ada. Kemudian anaknya datang ya, bawa alat colokan itu, tapi tidak sesuai dengan apa yang saya maksud. Ya, dia bawakan yang lain. Oh bukan yang ini, terus saya tunjukkan ini loh alat seperti ini ya. Jadi dicolokan satu ini lubangnya itu ada 4. Itu sulit carinya saudaraku ya, sulit carinya. Kemudian dia bawakan yang lain. Oh enggak cocok, maaf ya enggak cocok. Istri saya sumber kasih ini lagi keluar ya. Ngomong sama saya, mas beliin itu sakno sudah jauh-jauh dari pondok Candramas. Padahal dia itu tidak dari Candramas, dia itu kerja di Surabaya sambil bawa itu lagi pesanan itu. Papanya bilang nanti rumah Kolil pojok itu ya, kamu di situ ini ketemu sama bapak itu cari yang mau beli stiker ini cop-copan ini. Ya, datang sini. Jadi dia ada khusus dari Pondok Canda ke sini ya. Dari dia bawa ke kerjaannya, pulangnya mampir ya. Kemudian saya lihat, oh bukan ini. Istri saya bilang, sakno nih dari sana jauh-jauh beliin situ. Akhirnya dibeli sana. Saya ya, ya, memang bisa dipakai. Ya. Nah itu tadi saya berbicara tentang apa? Sumber kasih. Jadi kalau istri saya ini dikasih jadi menteri apa dia yang bagi-bagi cocok ya, menteri bukan keuangan ya,
Ya, menteri sosial. Tapi jangan sampai jadi sosial ya. Sosial boleh, sosial ini yang tidak boleh. Haleluya, puji nama Tuhan. Itu sumber kasih, haleluya. Ada banyak lain ya, sumber-sumber yang terakhir itu sumber kasih karunia. Jadi kalau kita bisa berbuat kasih, berbuat ini, berbuat itu, ya, itu semua karena sumbernya dari sono. Ya. Bersyukurlah bagi saudara yang sudah punya banyak sumber. Tapi saya yakin belum seluruhnya. Nah, kita harus dapatkan sampai dapat sumber segala sumber. Sumber apa saja ya kita miliki. Wah, kalau punya sumber itu wah, luar biasa. Kita kaya di dalam Tuhan. Bukan kaya duit gitu. Kaya segala-galanya. Ya. Ada orang jahati kita bisa ngampuni. Itu punya sumber. Kita dirugikan, kita bisa merelakan. Sumber rela hati. Itu sumber, ada sumbernya. Kalau enggak, sampai seumur hidup diingat-ingat terus dibawa mati. Nanti kalau aku mati ya, aku tagih utangku deh itu ya gak bayar-bayar. Kenapa? Enggak punya sumber. Kalau punya sumber, sudah. Dia enggak pakai cerita waktu mau meninggal, enggak pakai cerita anak-anaknya. Suruh nagih sana, nagih sini, ya. Bilang ini, bilang itu enggak. Karena apa? Sudah diberesi semua. Budalnya enak, ya. Mulutnya itu enteng. Kalau enggak punya sumber berat, saudara. Ya. Sana utang sana, musuh sini belum diberesi semua karena tidak punya sumber. Ya. Sebab itu pada pagi hari ini biar kita semua jadi sumber seperti Yesus. Ya. Yesus kecil yang punya sumber. Yang terakhir yaitu Amsal 8 ayat 35. Amsal 8 ayat 35 di situ dikatakan, ya. Karena siapa mendapatkan aku, ya, dapat sumber, itu dapat hidup. Artinya dapat hidup apa? Loh, saya hidup. Saudara, saya hidup loh. Tapi bukan itu yang dimaksud. Kalau kita dapatkan Yesus itu kita dapatkan hidup tadi itu. Damai sejahtera, sukacita, punya pengharapan, punya kasih, itu dapat hidup. Ya. Kalau kita belum dapat hidupnya Kristus, kita tidak mungkin bisa seperti Kristus, punya segala macam sumber. Ya, jadi kita terus meningkat. Ini mumpung masih ada waktu ya, kita diberi jeda atau istilahnya waktu yang sisa ini. Siapa tahu nanti 1, 2, 3 tahun lagi ada seperti COVID yang lebih dahsyat lagi ya. Kalau sekarang dengar di Australia ada lockdown lagi, entah di mana mungkin ada seperti itu lagi ya. Kita tidak ada kesempatan ya. Tapi mumpung masih ada kesempatan kita bisa berkumpul bersama beribadah, kita mau tingkatkan lagi. Amin. Haleluya. Dapatkan aku, dapat hidup. Haleluya. Jadi hidup ini kadang-kadang kalau orang susah ya, kerjanya berat. Aduh, ya, istri saya yang tanya, siapa di sini yang bangun pagi masih ambekan gede? Melek manis. Kerja lagi. Ngadepi orang itu lagi, apalagi ngadepi orang yang gak enak. Ya. Tarik napas terus. Tarik napas lagi. Lama-lama ditarik apa? Kalau tarik napas terus pedot. Kalau kita dapat sumbernya bangun pagi ya mungkin badan masih capek tapi ya bisa bersyukur, bisa puji Tuhan. Puji Tuhan, kuatkan lagi Tuhan, kuatkan lagi. Haleluya. Bantu doa terus ya. Semoga minggu depan ini bisa selesai semuanya. Ya kalau tidak ya sekitar hampir seminggu 2 minggu ini ya bisa selesai semuanya. Haleluya. Dan kalau ini semua selesai ya betul-betul kita ini, saya khususnya saya sama istri saya mengalami satu kelegaan yang luar biasa ya. Sebab sudah lanjut usia ini ya. Jadi kalau bongkar rumah itu ya
setengah mampus bisa. Ya, tapi dengan Tuhan ada kekuatan baru, ada semangat baru. Ya, puji Tuhan nanti sebentar sore kita bisa tinggalkan tempat ini, ya, kita tinggalkan rumah, bisa ibadah kembali ke pusat, ya, yang sudah hampir 2 bulan lebih, ya, kita tinggalkan. Tapi bukan berarti meninggalkan Tuhan. Ya. Kita tetap setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, kontak terus sama Tuhan. Ya. Dalam situasi apapun, puji nama Tuhan. Dan kalau kita dapat dia dikatakan terakhir apa? Tuhan berkenan akan dia. Berkenan itu istri saya sering menyampaikan, arti berkenan itu punya iman yang mantap. Kalau kita percaya Tuhan tapi tidak mau taat, itu tidak mungkin berkenan. Taat satu, ini kamera ini tidak usah, ini besok-besok aja. Tidak berkenan, kurang berkenan. Tapi kalau ini dijalani, ini percaya, dijalani, itu namanya berkenan. Ya, seperti Daud itu dikatakan, Daud itu berkenan di hatiku. Wah, itu luar biasa. Padahal kalau kita melihat sejarah hidupnya, Daud tidak kurang banyak salahnya, membunuh, ya, suaminya orang, ngambil istrinya orang. Tapi Tuhan katakan di situ Daud berkenan. Artinya apa? Dia menyesali perbuatannya, dia minta ampun kepada Tuhan dan dia tidak berbuat lagi. Ya, imannya dipulihkan, ya, jadi berkenan. Ya. Jadi saudara jangan berpikir berkenan itu harus sempurna dulu. Ya. Tidak, sekarang kita ini mulai terus meningkat. Ya. Walaupun masih ada kekurangan, kelemahan, terus perbaiki, kita tumbuh terus. Ya. Jadi berkenan ini bertahap. Ya. Berkenan ini ada level-levelnya sampai sempurna. Nanti Tuhan menolong kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Haleluya. Cari sumber itu pasti dapat. Pastikan dapat. Ya. Ada istilah dunia mengatakan syarat dan ketentuan berlaku. Itu juga ya. Genapi firman. Kita sering nyanyi ya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Nah, ini sudah genap? Tentu belum. Ya. Menuju kegenapan seluruh firman Allah. Ya. Setiap langkahku, ya. Ini langkah kita terus dicocokkan dengan Tuhan. Ya. Suami, istri, keluarga, sedang jemaat, ya. Kita semua saling mendoakan, ya, supaya kita terus bertumbuh sampai dapat sumbernya dan sampai berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan pasti memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, firman-Mu berhenti sampai di sini Tuhan. Tapi kami yakin Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja. Roh Kudus terus mengingatkan kami, menginsafkan, menyadarkan, memberikan kami jalan pertobatan, supaya kami tidak henti-hentinya cari Tuhan. Sudah dapat cari lagi, sudah dapat terus lekat, semakin meningkat, semakin hubungan erat dengan Tuhan. Sampai kami dapat semua sumber yang sudah Kau sediakan untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sempurnakan ibadah kami. Tuhan, sempurnakan iman kami melalui perbuatan-perbuatan yang cocok dengan firman Allah yang diperintahkan Tuhan. Sehingga kehidupan kami, umat-Mu Tuhan, di tempat ini khususnya hidupnya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, kalau kami hidup berkenan, apa saja yang kami butuhkan, sebelum kami meminta kepada Tuhan, Tuhan sudah menyediakan, memberikan semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu, lewat Roh Kudus-Mu, supaya kami ingat terus dan kami diberi kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman-Mu di mana saja, kapan saja, dalam situasi apapun kami haleluya boleh melakukan seluruh kehendak Allah karena Tuhan yang menopang. Terima kasih Bapa. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing.
yang jauh, yang dekat. Kau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi, Engkau berkati, baik rumah tangga, usaha, pekerjaannya. Engkau berkati, haleluya, suami-suami yang bekerja, istri-istri yang bekerja, juga anak-anak yang bekerja, yang masih sekolah, yang masih kuliah. Tuhan sertai, lindungi, berkati mereka. Bawa kami semua Tuhan untuk lebih dekat kepada Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, segala apa yang akan dipersembahkan, dikorbankan, yang dikembalikan kepada Tuhan, karena mereka mencintai dan taat akan firman Allah. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak tinggal diam. Engkau memberi berkat yang lebih limpah lagi, sesuai dengan iman umat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau kami lebih mengasihi Engkau, kami lebih mengutamakan Engkau, kami yakin Tuhan memberikan kami lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan doa kami kepada Allah Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu atas kami yang berlimpah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.